Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Nabila Ataya dari SMA Negeri 1 Parun. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti Lomba Bertutur Pelajar Jawa Barat Istimewa tahun 2025. Dengan topik yang akan saya bawakan, yakni menjaga fokus di dunia yang penuh distraksi. Suatu hari, aku sedang belajar ketika tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di layar handphoneku. Aku mengeceknya. Ternyata sebuah pesan WhatsApp dari seorang teman masuk. Aku membalasnya dan kami akhirnya bertukar pesan. 1 jam, aku masih bertukar pesan dengannya. Tapi setelah 2 jam, aku malah beralih scroll TikTok. Tanpa aku sadari, aku lupa kalau aku sedang belajar. Di lain hari, seorang guru mengatakan padaku, literasi bukan hanya tentang membaca, tapi menonton, mendengar, dan memahami pesan dari sebuah video edukatif juga merupakan bagian dari literasi. Kemudian beliau mengirimkan sebuah link podcast untuk aku tonton dan dengarkan. Podcast itu berdurasi 1 jam 20 menit. Melihat durasinya saja aku sudah merasa enggan untuk menonton. Tapi aku tetap memaksakan diri, meskipun pada menit ke-15 aku beralih ke Instagram. Sadarkah kalian bahwa perhatian kita sekarang ini tidak ada bedanya dengan notifikasi? Datang sebentar, lalu pergi. Ketika belajar, tangan kita gatal untuk membalas pesan. Ketika makan, kita terburu-buru karena tak sabar untuk kembali menonton Reels Instagram. Semua karena kita hidup di dunia yang serba cepat. Informasi beredar secepat cahaya sampai-sampai kita tidak sadar bahwa pikiran kita telah teralihkan dari dunia yang nyata. Disinilah literasi digital punya peran yang besar. Karena di era yang penuh distraksi ini, melek digital bukan hanya tentang tahu cara memakai teknologi, tapi juga paham kapan harus melepaskannya. Awalnya aku berpikir kesulitan untuk fokus pada satu hal dalam waktu yang lama ini hanya dialami oleh diriku seorang. Tapi, kemudian sebuah buku berjudul Stolen Focus karya Johan Hari membuka mataku, bahwa ini adalah masalah kolektif. Fenomena ini disebut dengan istilah attention span, yaitu kehilangan kemampuan seseorang untuk fokus pada satu hal dalam jangka waktu tertentu tanpa teralihkan. Akan tetapi Johan Hari dalam bukunya ini mengatakan bahwa kita bukan kehilangan kemampuan untuk fokus, tapi fokus kita telah dicuri. Dicuri oleh siapa? Oleh dunia digital. Coba kita review kehidupan sehari-hari. Apa yang kita cari setelah bangun dari tempat tidur? Bukan matahari, tapi handphone. Tujuannya untuk scroll FYP di TikTok. Ya, begitulah. Dunia digital memang dirancang untuk membuat kita terus menggulir layar. Setiap notifikasi, setiap video autoplay, semuanya dirancang untuk membuat otak kita penasaran, sehingga ingin klik lagi, ingin lihat lagi dan lagi. Fenomena ini penting untuk kita beri perhatian lebih, karena waktu adalah semua yang kita miliki dalam hidup. Akan tetapi, kita terus kehilangan banyak waktu karena distraksi. Kalau dulu majas metaforanya mengatakan, waktu adalah uang. Maka di era sekarang majasnya berganti, fokus adalah emas. Akan tetapi sayangnya, emas itu sekarang sedang ditambang habis-habisan oleh aplikasi, iklan, dan algoritma. Ini menjadi ironi karena kita memiliki akses tak terbatas pada ilmu yang seharusnya membuat kita berkembang, tapi kita malah kesulitan untuk berkonsentrasi dalam memanfaatkan akses tersebut. Ternyata salah satu penyebab mengapa generasi kita kehilangan fokus adalah karena kita terlalu banyak menyerap informasi. Otak kita tidak seperti spons pencuci piring yang mampu menyerap segalanya. Ketika kita mencoba untuk memasukkan semua informasi yang kita dapat dari artikel, berita, belum lagi dari media sosial ke dalam kepala kita akan kesulitan fokus yang pada akhirnya berimplikasi pada kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mendalam. Jika kita mengonsumsi informasi secukupnya, maka kita memberi ruang bagi otak kita untuk mencerna informasi yang baru saja diantarkan kepadanya, sehingga kita dapat menghasilkan pemikiran yang mendalam dan bukannya berkomentar secara dangkal. Dan inilah mengapa kehilangan fokus bukan hal kecil. Johan Hari menuliskan bahwa ketika fokus kita tercerai-berai, kita juga kehilangan kapasitas untuk berempati dan berimajinasi. Karena fokuslah yang memungkinkan kita untuk benar-benar mendengarkan orang lain, memahami masalah, dan memecahkan sesuatu sampai tuntas. Coba saja bayangkan, kalau setiap 3 menit sekali kita tergoda oleh notifikasi, bagaimana otak kita bisa membangun ide besar?
Bagaimana mungkin kita bisa memahami pelajaran yang sulit atau menulis esai yang panjang kalau pikiran kita terus tersesat oleh scroll tanpa henti? Tapi tenang, kita bukan korban pasif. Masih belum terlambat untuk mengambil kembali fokus kita yang dicuri. Bagaimana caranya? Dengan melatih literasi digital tingkat lanjut. Bukan sekadar tahu cara memakai teknologi, tapi tahu cara mengendalikan teknologi. Menurut Johan Hari, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat pra-komitmen sederhana. Kita bisa membuat zona fokus bebas gangguan dengan memanfaatkan teknologi untuk membantu. Ada banyak aplikasi seperti Forest, YPT, atau fitur bawaan dari handphone kalian untuk mengunci semua aplikasi dan menghentikan segala notifikasi dalam rentang waktu tertentu agar kita tetap fokus. Selanjutnya, kita juga harus bisa mempengaruhi algoritma sebelum algoritma mempengaruhi kita. Setiap kali kita scroll media sosial, algoritma telah belajar dari kebiasaan kita. Jadi, apabila kita sering menonton video edukatif, maka algoritma akan merekomendasikan konten-konten berkualitas ketimbang menonton video receh. Selain itu, Johan Hari juga menyarankan kita untuk membaca buku secara mendalam, karena itu adalah senam bagi otak agar fokus. Ini akan melatih otak kita untuk menikmati kedalaman, bukan sekadar kecepatan. Sesekali kita juga harus berani untuk offline. Jangan takut dengan rasa bosan. Alih-alih memaksa otak kita untuk terus berpikir, tapi berikanlah ruang bagi otak kita untuk berimajinasi, sehingga pemikiran kita akan menjadi lebih tajam dan mengundang ide-ide cemerlang. Meski kita seringkali disebut sebagai generasi digital, akan tapi aku meyakini satu hal. Kita juga bisa menjadi generasi yang sadar, terarah, dan fokus. Seperti kata Johan Hari, jika kamu ingin merebut kembali fokusmu, yang kamu lakukan adalah harus menciptakan dunia yang mendukung fokus itu. Dan di dunia ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Mulai dari memegang kendali atas teknologi dan bukan dikendalikan oleh teknologi. Terima kasih.